Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelumnya puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia dan nikmat dari semenjak kita lahir sampai saat ini, sampai detik ini. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat tempat tinggal, nikmat penghasilan, dan begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita sebut satu persatu tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan adalah nikmat yang ada pada diri atau di dalam jiwa kita, yaitu iman dan Islam. Bukan hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia berupa rezeki, berupa keluarga, berupa anak, berupa tempat tinggal, tapi juga kita patut bersyukur kepada Allah dengan syukur yang banyak, syukur yang besar, yaitu iman dan Islam yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sekiranya kalian bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambahkan. Tetapi sebaliknya kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang senantiasa mengikuti beliau dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan sama-sama mempelajari salah satu ilmu yang paling mulia, salah satu ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu berkaitan tentang Al-Qur'anul Karim, khususnya berkaitan tentang bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sebagaimana kita ketahui, Al-Qur'an merupakan bacaan al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah bacaan kalau kita membacanya bernilai ibadah ketika membacanya. Sesuatu yang bernilai ibadah tentu ada kaidah atau ada ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi ketika kita membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah engkau Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Para ulama menyebutkan tartil adalah membaca Al-Quran dengan pelan-pelan. Membaca Al-Quran tidak tergesa-gesa, dengan tumakninah, dengan tenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebut dengan tartil ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tajwidul huruf wa ma'rifatu al-wuquf, yaitu mentajwidkan huruf hijaiyah dan mengetahui di mana tempat berhenti, di mana waqaf. Kalau kita tahu di mana waqaf dan di mana kita mulai, itulah yang disebut dengan tartil. Begitu juga dengan mentajwidkan huruf hijaiyah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an adalah suatu keharusan bagi seorang muslim, dan termasuk membaca Al-Qur'an kemudian membaca dengan baik dan benar, itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kita mengetahui ilmunya. Karena kalau salah membacanya, karena salah mengucapkannya, bisa jadi bukan mendatangkan pahala, tapi bisa juga mendatangkan dosa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warattilil Qur'ana tartila dengan menggunakan kata fi'il amr, yaitu kata bentuk perintah yang artinya wajib, ya, yang artinya wajib ketika membaca Al-Qur'an dengan tartil. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan
yang diceritakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, karena Al-Quran merupakan ilmu syar'i, salah satu ilmu Al-Quran dan ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda melalui Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqih fid din." Man yuridillahu bihi khaira yufaqih fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan ia agama. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan ia memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan kepada seorang hamba, Allah mudahkan hamba ini untuk memahami agama. Dan Al-Qur'an salah satu ilmu agama yang patut dipelajari bagi setiap kaum muslimin, yang semestinya dan seharusnya kaum muslimin mempelajarinya. Jangankan kita sebagai seorang muslim yang ada di akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun yang pertama kali ia dapatkan yaitu membaca Al-Qur'an. Kita mengetahui bersama bahwa hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana badil wahyi, yaitu awal mula turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi yang diajarkan dahulu adalah Al-Qur'an. Rasulullah pun belajarnya awal kali adalah Al-Qur'an. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Surah Al-Alaq. Ya. Walaupun pada waktu itu Rasulullah SAW ketika belajar Iqra, kalau bahasa Indonesianya bacalah. Makanya secara spontan Rasulullah SAW menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Dan Jibril menginginkan bukan untuk membaca, tapi mengikutinya. "Iqra ya Muhammad." Engkau juga bilang Iqra. Iqra, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya Allah. Ikhwani fiddin azanakum jami'an. Al-Quran itu bisa merubah seseorang, bisa merubah umat, bisa merubah kaum menjadi lebih baik lewat Al-Quran. Tapi bagaimana kita akan mampu, bagaimana kita akan dekat dengan Al-Quran sedangkan kita tidak mampu membacanya, sedangkan kita tidak tahu bagaimana cara membaca, bagaimana mau dekat? Akan tentu terasa malas, akan tentu terasa berat. Sesuatu yang kita lakukan bukan karena dasar kemampuan, tapi karena didorong, dipaksa, pasti itu akan terasa berat karena bukan ahlinya. Begitu juga ketika kita mau membaca Al-Quran, membaca Al-Quran Al-Karim, ketika kita tidak mampu membacanya, agak terasa berat membacanya, terasa malas membacanya, terasa kepingin nggak mau baca, ya. Karena apa? Ada memang dari diri kita tidak ada kemampuan. Makanya dalam surah Al-Furqan Rasulullah SAW, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura." Berkata Rasulullah SAW, "Ya Rabbi," diceritakan dalam surah Al-Furqan, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dihijrahkan." Ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Sesuatu yang mahjur, sesuatu yang dihijrahkan, yang ditinggalkan. Seharusnya didekatkan Al-Quran. Makanya pada kesempatan kali ini, yang pertama sebagai muqaddimah, yaitu mari kita sama-sama memiliki kesadaran untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian setelah mempelajari Al-Quran, tujuannya supaya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Begitulah dulu Jibril mengajarkan kepada Rasulullah. Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, mendekatkan lewat Al-Quran Al-Karim. Lewat Al-Quran Al-Karim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan dalam hadis yang sangat mulia, ya, hadis Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa
wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu di masjid ya. Di masjid. Tidaklah suatu kaum, suatu perkumpulan berkumpulnya di mana? Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain di sana? Yatluna kitabullah. Tilawah Al-Qur'an. Masya Allah. Menjadi pertanyaan kita, berkumpulnya kita di rumah Allah banyak ngobrol atau banyak merenung atau tidak melakukan apa-apa. Seharusnya ketika kita berkumpul, ayo ajak kita tilawah. Yatluna kitabullah wa yatadarasunahu, dan tadarus. Dan ini bahasa yang sangat populer di Indonesia. Istilah tadarus diambil dari hadis ini. Wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya ya, bagaimana membaca dengan baik dan benar, isinya, kandungannya, hikmahnya, hukumnya. Ketika begitu dilakukan perkumpulan, di situ ada baca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an, illa nazalat alaihim sakinah. Tidak lain perkumpulan itu akan dihinggapi sakinah, rasa tentram. Negara kita ini akan tenang, keluarga kita ini akan tenang, diri kita ini akan tenang ketika disirami dengan bacaan Al-Qur'an. Makanya ketika hati kita, keluarga kita tidak tenang-tenang, tempat kita tidak tenang-tenang, wilayah kita, RT kita, kelurahan kita, negara kita tidak tenang, mungkin salah satu alternatifnya mendekatinya dengan Al-Qur'an. Ketenangan, kedamaian yang ada, tidak mudah tersinggung ya. Tidak mudah mencela, tidak mudah menjustifikasi, karena ada Al-Qur'an di hatinya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, dalam tafsirnya disebutkan dengan tilawah Allah, tilawah kitabullah, yaitu membaca Al-Qur'an, tatma'innul qulub. Hati ini menjadi tenang, damai, tentram. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah berlimpah. Kemudian para malaikat mengepakkan sayapnya, melindunginya, dan Allah Subhanahu wa taala berbangga terhadap suatu kaum berkumpul membaca Al-Qur'an. Masyaallah muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tentu mempelajari Al-Qur'an metodenya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan apa? Talaqi, yaitu bertatap muka, langsung tatap muka ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Allah Subhanahu wa taala mudahkan seorang hamba sekarang belajar dengan tatap muka, bisa langsung datang kepada guru, bisa juga langsung menonton dengan media streaming, mempelajari Al-Qur'an, bagaimana pengucapan seorang syekh, seorang guru membaca Al-Qur'an dan mengikutinya. Dan tentu lebih afdal langsung belajar kepada gurunya, langsung belajar kepada guru, ketika salah diperbaiki ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 6, wa innaka latulaqqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad latulaqqa al-Qur'an, akan bertalaqi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an min ladun hakimin alim, dari zat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak dan maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Muhammad, wa innaka, sesungguhnya engkau latulaqqa al-Qur'an, akan bertalaqi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mendapatkan Al-Qur'an yaitu dari zat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak dan maha mengetahui. Jadi mempelajari Al-Qur'an metodenya musyafahah, talaqi. Dua belah pihak, dua sisi, dua arah. Seorang murid membaca kepada guru, atau guru membaca kepada murid untuk diikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml yang kita sebutkan tadi, wa innaka latulaqqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau akan bertalaqi Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dari zat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak dan maha mengetahui. Jadi membaca Al-Qur'an itu dengan talaqi, yaitu ada guru, ada murid. Murid membaca, guru memperbaiki, atau guru membaca dan murid mendengarkan untuk mengikutinya. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Insyaallah di episode kali ini kita akan mempelajari Al-Qur'an secara talaqi.
mempelajari Al-Quran dengan talaki, yaitu seorang syekh, seorang guru membaca dan silahkan diikuti. Makanya bagi teman-teman yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, penting ketika baca Al-Quran sudah mengambil air wudhu dahulu, kemudian menghadirkan mushaf di depannya, ya, supaya bisa mengikuti, karena kita akan mempelajari Al-Quran. Dan Rasulullah SAW mempelajari Al-Quran langsung, ya, bukan belajar tajwid dulu, tapi nanti insya Allah taala kita akan mempelajari juga hukum-hukum tajwid, terutama makharijul huruf, ya, tempat keluar huruf dan sifat-sifat huruf. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca Al-Quran sedikit, ya, sebagai bentuk pengamalan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Innaka latulaqqa Al-Quran min ladun hakimin alim. Lebih dipertegaskan lagi dalam surah Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Nah, itu. Fa idza qara'nahu, apabila kami telah selesai membacanya, ikutilah bacaannya dalam surah Al-Qiyamah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Baik, saya di sini akan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian nanti teman-teman di rumah atau di mana teman-teman berada bisa mengikutinya. Kita sama-sama buka mushaf, ya, surah Al-Fatihah. Ya. Baik, nanti kita akan bahas tentang makhraj huruf juga, sifat huruf, begitu juga dengan ahkam. Baik, sebelum kita ke masalah Al-Fatihah, tajwid sendiri artinya secara bahasa artinya tahsin, memperbagus, ya. Tahsin, tajwid artinya memperbagus huruf, ya. Tahsin, tajwid. Kalau secara istilah sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ulama, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a iqa'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, ya. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya bersama dengan memberikan haknya dan mustahaknya minas sifat, dari sifat-sifatnya. Jadi pembahasan tajwid itu makhraj huruf, ikhraj kulli harfin min makhrajihi. Kemudian memberikan haknya. Hak huruf itu apa? Sifatnya. Sifat itu yang haknya di sini sifat lazimah. Seperti apa? Al-jahr, syiddah, rakhawah, isti'la, istifal, ya, dan seterusnya. Kemudian mustahaqqahu, ya, sifat al-'aridah, ya, beberapa keadaan seperti hukum nun sukun, nun as-sakinah dan tanwin, ya. Begitu juga al-mad, ya. Kemudian mim sukun dan seterusnya. Barakallahu fikum. Saya akan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian silakan teman-teman lihat mushaf, jangan mengandalkan hafalan walaupun sudah dihafal, supaya bisa mengetahui huruf yang kita baca. Baik, kita mulai dari ta'awuz, ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak baca Al-Quran, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Dan ta'awuz telah diriwayatkan, telah diajarkan kepada kita bagaimana cara berta'awuz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, bisa diikutin, ya, bisa dipraktekkan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ain, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bisa diikuti teman-teman, diulang lagi, diputar kembali ya. Bagaimana pengucapan ta'awuz kemudian basmalah. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan membahas hukum-hukum tajwidnya. Yang pertama adalah makhraj huruf, tempat keluar huruf. A di mana keluarnya, ain di mana keluarnya, zu ya, za di mana keluarnya. Kemudian kita juga akan membahas hukum diri basmalah, kemudian al-Fatihah sampai akhir insyaallah taala. Barakallahu fikum, hayakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan langkah kita dan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Aku lupa lihada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.